Kasus tersebut merupakan salah satu contoh dari KBGO. KBGO atau kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu tindakan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi. KBGO ini terjadi akibat budaya patriarki dan juga relasi kuasa yang biasanya menimbulkan korban dari kaum wanita. KBGO ini sangat berdampak buruk bagi korbannya, di mana para korban dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi, ketakutan berlebih, dan juga kecemasan. Selain itu, para korban juga dapat mengalami keterasingan sosial dan keterbatasan mobilitas akibat ancaman dari lingkungan sosial. Kakak nih, kalau misalnya ada orang yang menjadi korban KBGO, mereka tuh harus ngelakuin apa gitu? Oke, sebenarnya gini, kalau kita melihat konteksnya ya, kadang tuh ada orang yang menganggap ada orang yang tidak tahu sebenarnya itu korban. Nah, jadi kita lihat dulu kalau misalkan konteksnya ini adalah dia yang tahu ya bahwa dia mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan berbasis gender online. Pertama, ya nggak ada salahnya untuk speak up, nggak ada salahnya untuk bisa mengutarakan sebenarnya apa yang dia rasakan, feelingnya itu seperti apa. Terus yang kedua adalah bisa mencari support system. Ya, itu support system tuh nggak bisa lepas ya dari kita sebagai manusia kayak gitu. Kalau untuk tindakan pencegahannya ada nggak sih? Tindakan pencegahan, kalau menurutku ini tindak pencegahan apa untuk Biar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi ke depannya gitu. menurutku kita bisa mengedukasi diri sih, mengedukasi diri dan mengedukasi orang-orang sekitar gitu. Menurutku kalau membahas tentang pencegahan tuh pastinya harus melihat dari diri sendiri dulu ya, harus mengedukasi diri sendiri dulu, orang sekitar. Kita nggak bisa mempengaruhi omongan-omongan netizen, kita nggak bisa mempengaruhi orang lain di luar sana. Tapi yang cuma bisa kita kasih tahu adalah kalau diri kita itu berharga, kita mengedukasi diri kita kalau ini merupakan kekerasan seksual, ini nggak baik. Kalau saya mengalami itu, tegur dulu pertama, tegur orang itu. Atau misalkan teman-teman bisa ngelapor ke ya sesama teman-teman aja. Berdasarkan data dari Google Form yang telah kami sebarkan, 100% orang pernah melihat komentar kekerasan seksual di TikTok. Namun yang mereka lakukan hanya diam, takut, tidak memberikan respon. Sedangkan 20% orang pernah menjadi korban komentar kekerasan seksual di TikTok. Yang mereka lakukan juga hanya diam. Hal yang bisa dilakukan oleh para korban adalah memberanikan diri untuk melawan, memberitahu kepada teman atau orang lain. Mari kita bersama-sama menghentikan komentar kekerasan seksual yang merugikan orang lain. Website ini kami buat dengan tujuan agar para korban dapat melaporkan hal yang mereka alami tanpa rasa takut akan ancaman dari luar. Dan laporan yang diterima juga akan ditangani oleh para pihak yang berwenang. Jadi jangan takut, ayo laporkan!